Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた手が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕のことはぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えて僕のことHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyue sedang bertarung melawan klon dari Celestial Emperor Yongchen. Yongchen berkata, "Bocah, kau tidak perlu berjuang lagi. Meskipun tubuhku sedang berkultivasi, tapi jangan lupa bahwa ini adalah benua Xianyun. Tunggu saja sampai aku keluar. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kau pasti akan mati." Hahaha, menunggumu keluar. Kau berbicara seperti anak SD aja. Sekarang ini kau tidak bisa menang. Jadinya kau mau memanggil guru. Klon Celestial Emperor dihajar olehku sampai ingin meminta bantuan tubuh utamanya. Ini benar-benar memalukan. Sekarang terimalah pukulanku ini. Sesaat sebelum pukulan itu dilancarkan, Sukyue merasakan kekuatan dari tangannya. Kekuatan ini, pukulan itu coba ditahan oleh Yongchen. Apa? Kekuatan ini adalah roh pedang. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Dengan pukulan Sukyue itu, klonnya langsung meledak begitu saja. Sukyue agak bingung. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sejumlah kekuatan mengelilingiku. Itu bahkan membuat klon Celestial Emperor langsung hancur dengan satu pukulan. Di saat yang sama, roh pedang keluar. Itu adalah Celestial Emperor Yongchen. Hah? Ternyata itu kau kakak roh pedang. Kau mengenalnya? Ini adalah benua Xianyun. Akhirnya aku mengingat kembali ingatan masa laluku. Aku pernah menjadi roh pedang yang dipelihara oleh ahli pedang Celestial Emperor. Dan Celestial Emperor itu adalah Yongchen. Kakak, jadi kau ternyata roh pedangnya Yongchen. Lalu teknik pedang yang kau ajarkan padaku sebelumnya? Iya, itu adalah teknik pedang Yongchen. Sial, jadi ternyata aku mempelajari teknik Yongchen. Tiba-tiba kenapa aku jadi merasa kesal ya? Sukyue langsung bertanya, "Terus kenapa kau ingin membantuku? Setelah ingatanmu pulih, bukankah seharusnya kau bekerja sama dengan Yongchen untuk membunuhku?" Enggak, Yongchen itu sudah berubah. Dulu, dia sangat mengabdikan diri pada pedang. Dia merupakan kultivator berbakat dan rendah hati. Karena kegigihannya pada pedang, dia hampir tidak menemui hambatan dalam perjalanannya menuju Celestial Emperor. Bisa dikatakan, itu seperti semulus langit. Dan setelah mencapai tingkat Celestial Emperor, mungkin karena dia tidak bisa meningkat lebih jauh lagi, mentalitasnya secara bertahap mulai berubah. Dan dia akan melakukan apapun untuk melangkah lebih jauh. Puluhan ribu tahun yang lalu, untuk menyegel monster kuno, Yongchen dan 3 Celestial Emperor lainnya pergi ke pegunungan 5 elemen. Pertempuran keras itu membuat hatinya terguncang. Dia yang mengejar pedang dengan sepenuh hati tidak mampu menekan monster itu dengan teknik pedangnya. Sebagai roh pedang yang terlahir dari teknik pedang Yongchen, yang merupakan kondensasi dari pengejarannya terhadap pedang, dia memilih untuk menyerah pada pedang. Jadi, aku ditinggalkan begitu saja. Setelah ditinggalkan, aku menjadi roh jahat tanpa tuan dan mengambang di sekitar reruntuhan pegunungan 5 elemen. Selama pertempuran antara kau dan dia barusan, aku bisa merasakan bahwa klon itu bercampur dengan banyak tahu yang berbeda. Aku khawatir itu karena Yongchen sudah melahap banyak kultivator dengan basis kultivasi yang berbeda dan mencapai tingkat lain dengan cara saling melengkapi. Menurut Ace, Xiaorou memiliki tubuh caotik 5 elemen yang sangat langka. Aku khawatir bahwa Yongchen melatihnya untuk mencapai puncak, lalu dia akan melahap tubuh itu dan tingkat kultivasinya. Sungguh orang yang menjijikan. Demi meningkatkan kekuatannya, dia berubah menjadi binatang pemakan manusia. Woi, apa bedanya dengan lu? Dulu lu bunuh kultivator buat dapetin XP. Kan itu sama aja, entut lah. Sukyue melanjutkan, "Ngomong-ngomong, kenapa kekuatanmu bisa dikombinasikan dengan tinjuku untuk mengalahkan klon Yongchen? Sebelumnya, aku meminta bantuanmu untuk melawan Celestial King, tapi kau nggak bisa. Hei, apa kau tidak menyadarinya? Tidak peduli seberapa kuat kau sekarang,
Kau pikir kau bisa mengalahkan klon Yongchen? Bukankah itu karena dia punya artefak pertahanan yang luar biasa? Nggak gitu. Meskipun Yongchen tidak rajin dalam teknik pedang, dia masihlah ahli pedang di ranah Celestial Emperor. Jadi, dia masih memiliki teknik pedang Celestial Emperor. Dan kau, tunggu dulu. Tahu apa yang kau kultivasi sekarang? Oh, aku. Itu adalah tahu keberuntungan. Keberuntungan ya? Hahaha. Ada banyak kultivator di dunia ini. Kebanyakan tahu milik kultivator itu tidak lain adalah pedang, tinju, kaki, atau segala jenis hukum lainnya. Tapi milikmu adalah keberuntungan. Ini benar-benar menarik. Itu benar-benar cocok denganmu. Tapi kau masih seorang Celestial Prime. Taumu juga masih tahu Celestial Prime. Suke malas dengan basa-basi ini. Udah, katakan aja dengan jelas. Maksudku gini, kecuali taumu bisa mencapai Celestial Emperor, kau tidak mungkin bisa melukai Celestial Emperor. Hah? Bukankah ini terlalu berlebihan? Jadi hanya Celestial Emperor yang bisa membunuh Celestial Emperor? Nggak gitu. Bahkan jika itu sama-sama Celestial Emperor itu tidak lain hanyalah sebuah tingkatan. Hanya tahu yang lebih kuat bisa membunuh Celestial Emperor. Jadi karena itulah, di benua Xianyun ini, Celestial Emperor adalah keberadaan yang abadi. Apa? Abadi? Sial, kalau begitu meski aku dipromosikan ke tingkat Celestial Emperor, aku nggak bisa membunuh orang itu dong. Hei, coba ubah pola pikirmu. Selama kau dipromosikan ke Celestial Emperor, Yongchen pasti tidak akan bisa membunuhmu. Bener juga ya. Sukue, Celestial King dan Celestial Prime jumlahnya sebanyak bulu sapi. Tapi hanya ada 4 Celestial Emperor. Apa kau tahu alasannya? Kakak Roh Pedang, tolong berikan aku penjelasannya. Sukue meminta itu dengan sangat sopan. Roh Pedang ini menjelaskan, itu karena tata. Untuk setiap tahu, hanya satu Celestial Emperor yang diizinkan. Yongchen menduduki Sword Emperor. Jadi, tidak peduli bagaimana orang-orang di generasi selanjutnya berlatih pedang. Selama dia tidak bisa melampaui Yongchen, dia tidak akan pernah bisa dipromosikan ke Celestial Emperor. Di dunia ini, hanya ada satu Celestial Emperor tahu pedang yang diizinkan. Bahkan ada beberapa kultivator yang tidak memperhatikan peningkatan taunya dan hanya mengubur kepala mereka dalam mempelajari hukum. Mereka bisa memiliki seni bela diri yang tiada taranya, tapi mereka tidak akan bisa dipromosikan ke tingkat Celestial Emperor. Dan kau Sukue, kau itu mengkultivasi tahu keberuntungan. Di benua Xianyun pernah ada 10 Celestial Emperor, tapi aku tidak pernah melihat siapapun yang memiliki kultivasi tahu sepertimu. Selama kau tetap pada taumu, pada hari kau mendapatkan pencerahan, kau pasti akan dipromosikan ke tingkat Celestial Emperor. Kakak Roh Pedang, bisakah kau mengajariku cara untuk dipromosikan ke Celestial Emperor? Aku nggak bisa. Kau harus mencari taunya sendiri. Setelah itu, Sukue mulai bergerak ke Sekte Tai. Di dalam perjalanannya, dia mulai berpikir, jumlah informasi yang diberikan Roh Pedang sangatlah besar. Ternyata, Celestial Emperor menyembunyikan banyak rahasia. Tata ya, jika aku tidak bisa dipromosikan ke tingkat Celestial Emperor, aku tidak akan pernah bisa melawan Yongchen. Itu adalah penindasan dari tingkat kultivasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan artefak atau semacamnya. Yongchen pasti akan menggunakan tubuh aslinya untuk balas dendam. Setelah dia keluar dari kultivasi tertutup, ini akan menjadi waktu yang buruk. Aku tidak mungkin bisa dipromosikan ke Celestial Emperor dalam waktu dekat. Jadi, aku tidak boleh membiarkan dia menemukanku pada saat ini. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Sukue sampai di Sekte Tai. Semua orang menyambut Sukue. Sukue! Hahaha, semuanya, aku datang. Sukue, akhirnya kau kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Nyonya Ya langsung memeluk Sukue. Dasar kau bajingan, akhirnya kau datang juga. Nyonya Ya, aku sudah lama mencari kalian. Sukue, apa kau merindukanku? Xiaoqi juga merespon. Hah, dasar monyet bau. Ling Er berkata, Sukue, Xiaoqi ini juga merindukanmu. Hanya saja dia tidak bisa mengekspresikannya. Sukue berkata, ya udah, mari kita masuk dulu dan bicara. Aku punya sesuatu yang harus diberitahukan kepada kalian. Di dalam, Sukue menceritakan bahwa dia akan pergi. Hah? Kau mau pergi? Kita akhirnya bisa bersatu kembali. Kenapa sekarang kau malah mau pergi lagi? Emangnya nggak bisa kau tinggal bersama kami di Sekte Tai ini? Sukue menjelaskan. Sebenarnya aku sangat ingin tinggal bersama kalian. Tapi Xiaorou adalah dermawanku. Jika dia tidak menolongku saat aku terluka parah dulu, aku mungkin sudah mati di dalam mulut serigala liar. Sekarang Xiaorou kehilangan ingatannya karena Celestial Emperor Yongchen, dan dia dijadikan makanan oleh orang itu untuk meningkatkan kultivasinya. Jadi aku harus menyelamatkannya. Su Yunan berkata, hah? Cadangan makanan? Sukue, sebenarnya apa yang kau bicarakan? Sukue menjelaskan lagi. Celestial Emperor Yongchen mempraktikkan sebuah sihir. Itu bisa melahap kultivasi dan tahu milik orang lain. Dengan cara ini, dia mencoba melengkapi taunya sendiri dan menjadi eksistensi yang melebihi tingkat dari Celestial Emperor. Nonaya berkata, jadi begitu alasan kenapa Celestial Emperor Yongchen merekrut Xiaorou di bawah perintahnya? Iya, setelah Xiaorou membentuk kembali tubuhnya, dia mendapatkan tubuh caotik 5 elemen yang unik dan juga hal lainnya. Aku khawatir itu akan memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan Yongchen. Ling Er berkata, tapi dia adalah Celestial Emperor. Yang terkuat di dunia ini adalah keempat Celestial Emperor.
Apa yang akan kau lakukan untuk menyelamatkan Shiorou darinya? Jika ini nggak berhasil, akhir terburuknya yaitu mati. Hidupku awalnya diberikan oleh Shiorou, jadi tidak masalah jika aku mati untuknya. Selain Shiorou, yang paling aku khawatirkan adalah kalian. Yongchen sudah mengetahui keberadaanku. Jika aku terus tinggal di sini, cepat atau lambat aku akan ketahuan oleh Heaven's Gate. Meskipun aku berkata ingin bertindak seperti pria, tapi aku ingin kalian semua aman. Ada banyak Celestial King dan Celestial Prime di Heaven's Gate. Jika mereka mengepung, selama ada satu Celestial Prime yang lewat, aku tidak akan bisa menjamin keselamatan semua orang. Untuk keamanan semua orang, yang terbaik adalah aku pergi sendiri. Heaven's Gate tidak akan tahu kalau aku ada hubungannya dengan Sekte Tai. Jadi, secara alami mereka tidak akan mengganggu kalian. Ergozi tiba-tiba berkata, Dewa ini gak bermaksud untuk merusak suasana. Tapi dewa ini ingin mengatakan satu hal. Heaven's Gate sudah datang ke Sekte Tai dan seorang Celestial King sudah mati di sini. Apa? Kenapa kau baru bilang? Sukyue, bukankah kau memintaku dan Patua Duan untuk membantu Sekte Tai? Orang-orang yang mengganggu Sekte Tai mencari bantuan Celestial King dari Heaven's Gate, dan aku membunuhnya dalam kekacauan. Hah? Anjing bau, kok bisa membunuh Celestial King? Tapi tunggu deh, itu bukan masalahnya. Celestial King dari Heaven's Gate dibunuh olehmu, dan mereka pasti akan datang untuk balas dendam. Su Yunlan berkata, Sukyue, kau tidak boleh menyalahkan Ergozi untuk masalah ini. Jika dia tidak mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami saat itu, mungkin kau tidak bisa melihat kami lagi. Nyonyaya berkata, Sukyue bodoh, bagaimana mungkin kami menyalahkanmu karena tidak bisa melindungi kami? Jika saja aku cukup kuat, aku pasti bisa bertarung di sisimu. Ling Er juga berkata, kamilah yang menahanmu karena kehadiran kami. Ini semua salah kami sendiri. Xiaoqi juga berkata, hei monyet bodoh, kau selalu saja ingin melakukan apapun sendiri. Sekali-sekali andalkan kamilah. Sukyue tercengang mendengar perkataan dari mereka. Su Yunlan berkata lagi, Sekte Tai sendiri tidak aman. Cepat atau lambat, Heaven's Gate pasti akan datang untuk balas dendam. Jadi kita semua harus pergi. Sukyue berkata, tapi pasukan Heaven's Gate tersebar di seluruh benua Xianyun. Kemana Sekte Tai harus pindah? Nonaya berkata, dasar bodoh. Pemilihan lokasi Sekte Tai di benua Xianyun adalah pilihan yang tidak disengaja. Su Yunlan menambahkan, aku dengar Heaven's Gate menyerang benua langit dan membuka saluran void di kota He. Kalau begitu, kita akan kembali ke benua langit lewat sana aja dan menghancurkan saluran void itu sepenuhnya. Dengan begitu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Sukyue cukup kaget. Hah? Kembali ke benua langit? Tapi Sekte Tai berhasil mendapatkan pijakan yang kuat di benua Xianyun. Xiaoqi berkata, saat kau kembali nanti, kita bisa memulai sekte baru dengan ukuran berapapun. Jangan sebutkan itu Sekte Tai lagi. Kami semua akan bergabung dengan fraksi ledakan surgawimu. Di masa depan, pasukan dari fraksi ledakan surgawi akan tersebar di seluruh dunia. Bukankah itu indah? Su Yunlan menambahkan, Sukyue, kau harus menyelamatkan Shiorou. Kami akan selalu menunggumu di sini. Akhirnya pembicaraan itu pun selesai. Di malam hari, aku harus mengawal mereka ke kota setelah subuh. Aku tidak tahu apakah ada kultivator Heaven's Gate yang menjaga saluran void-nya. Jika aku menggunakan Divine Cell Aperture, seharusnya mereka bisa lewat dengan mudah. Sekte Ki dari benua bumi seharusnya sudah bersatu. Setelah benua langit mengalami perang, pasukan utama juga menyerah pada fraksi ledakan surgawi dengan dipimpin oleh Danau Giok. Mereka seharusnya diperlakukan dengan baik saat mereka kembali ke benua langit. Saat Sukyue sedang berpikir, Nyonyaya datang ke kamarnya. Sukyue, apa kau sudah tidur? Belum kok, masuk aja. Di dalam Nyonyaya berkata, Sukyue, malam masih sangat panjang. Saat aku memikirkan akan berpisah lagi denganmu besok, aku jadi begitu cemas. Bodoh, setelah aku mengatasi Yongchen, aku akan kembali ke benua langit mencari kalian. Sekarang benua langit sudah menjadi tempat fraksi ledakan surgawi. Tidak akan ada situasi di mana aku tidak bisa menemukan kalian. Saat dia berkata seperti itu, Su Yunlan langsung nyosor mencium Sukyue dan mulai bertindak binal. Sukyue, aku sangat merindukanmu. Saat sedang asik-asiknya, pintu kamarnya diketok kembali. Siapa itu? Ini aku, Yunlan. Sukyue langsung berkata pada Nyonyaya. Hah? Bagaimana ini? Kenapa kau gak beritahu aja kepadanya kalau aku itu sudah tidur? Gak apa-apa, biarkan saja dia masuk. Yunlan juga sangat merindukanmu. Lalu Yunlan masuk ke kamar Sukyue. Sukyue, aku sangat merindukanmu. Tiba-tiba di belakang Su Yunlan, Ling Er muncul. Sukyue, aku juga sangat merindukanmu. Sukyue merespon. Bagus sekali kalian. Jadi kalian bertiga sudah merencanakan ini. Malam ini aku akan membuat kalian merasakan tombak suciku. Rasakanlah ini. Untuk adegan berikutnya, kalian udah pasti tahu kan apa yang terjadi. Jadi hal seperti ini gak perlu diceritain dong. Setelah Sukyue menghajar mereka dengan tongkat sucinya, Sukyue bersantai dengan merokok.
Nona, aku bener-bener gak punya penyesalan dalam kehidupan ini. Aku akan menjaga kalian dengan sangat baik. Tunggulah aku kembali ke benua langit. Lalu Sukue berkata lagi, apa kalian sudah cukup istirahatnya? Ayo kita lanjutkan lagi. Hah? Lagi? Malam pun berlalu. Di pagi hari, pintu kamar Sukue diketok oleh Shioki. Ling-er membukanya. Shioki, ada apa? Kakak, kita akan pergi hari ini. Kenapa kau belum bersiap-siap? Hah? Kenapa kakak Yunlan dan Jia ada di sini? Ini benar-benar sangat mencurigakan. Apa yang baru saja kalian lakukan? Segera Sukue mengelus kepala Shioki. Dasar bodoh. Kami sedang mendiskusikan masalah setelah pindah ke benua langit. Kau masih terlalu muda untuk mengerti. Shioki cemberut. Aku selalu merasa kau berbohong padaku. Udah, nggak usah diperpanjang. Sebaiknya kalian cepat bersiap-siap. Di tempat lain, di kota He, setelah Sukue menerobos ke benua Xianyun, Heaven's Gate memperkuat pertahanan kota He. Sekarang saluran Void dijaga ketat, dan kultivator biasa sama sekali tidak bisa mendekatinya. Sekelompok penjaga sedang berpatroli. Pemimpinnya berkata, semuanya bersemangatlah. Jika kita kehilangan saluran Void ini lagi, kita semua pasti akan mati. Tiba-tiba orang yang berkata seperti itu langsung dipukul pingsan oleh Sukue. Seseorang telah menyerang senior. Siapa yang berani menerobos area terlarang Heaven's Gate? Saat mereka melihat penyerangnya, ternyata orang itu adalah Sukue. Sukue ternyata kembali ke kota He. Sukue langsung berkata, pergilah jika kalian tidak mau mati di sini. Mereka langsung kabur meninggalkan Sukue. Cepat, kita harus laporkan pada tetua. Su Yunlan berkata, apa ini akan membuat takut kultivator Heaven's Gate? Sukue, penghalang milikmu ini benar-benar luar biasa. Nah, itu adalah saluran Void menuju benua langit. Di sisi lain, seharusnya dijaga oleh Sete Sage. Kalian gak usah khawatir, mereka ada di bawahku. Hei Ergozi, saat kau dan Patua Duan tiba di benua langit, kalian harus melakukan sesuatu untukku. Awalnya, Ling Yuxi berkultivasi di dalam api suci yang ada di benua bumi. Tapi sepertinya ada yang gak beres. Kalian berdua pergilah ke benua bumi dan lihat apa yang terjadi padanya. Ergozi berkata, oke, benua bumi kan? Kami akan pergi ke sana. Duan Jude menambahkan, kenapa kita berdua malah jadi pelindung haremmu sih? Nyoyaya memberikan salam perpisahan. Sukue, kau harus hati-hati ya. Shioki juga gak mau kalah. Monyet bau, jangan lupa hajarlah Yongchen itu dengan sangat keras. Lalu mereka semua masuk ke gerbang Void. Sukue, kami akan menunggumu kembali. Sekarang hanya tersisa Sukue seorang diri. Dengan begini, Yongchen tidak akan bisa membuat masalah pada Yunlan dan yang lainnya. Selain itu, Ace dan Hongyan masih ada di benua Xianyun. Aku harus bergabung dengan mereka. Tidak berapa lama kemudian, orang-orang dari Heaven's Gate datang menghampiri Sukue. Itu adalah Sukue, orang yang menerobos ke benua Xianyun. Berani-beraninya kau muncul di depan Heaven's Gate. Hari ini, kami akan membakarmu menjadi abu. Kami akan membalaskan dendam saudara-saudara kami. Semut remahan datang lagi. Sebelum mencari Hongyan, mari aku latihan terlebih dahulu. Di tempat lain, Pericixia sedang memulihkan Chiang Hongyan. Pericixia berkata, Hongyan, dengan begini, luka dalammu akan segera sembuh. Terima kasih banyak Qingxuan. Jika kau tidak datang ke benua Xianyun untuk menyelamatkan kami, konsekuensinya pada kami tidak akan bisa terbayangkan. Su Fei datang menghampiri mereka. Hei kakak-kakak, saat aku sedang berjalan-jalan di sekitar kota, aku mendengar berita tentang kakakku. Kakakku yang bodoh itu ternyata punya konflik dengan Heaven's Gate. Sekarang dia sedang diburu di mana-mana. Nona Liu berkata, itu benar-benar cocok dengan karakternya yang biasa. Su Fei menambahkan, katanya belum lama ini sebuah sekte bernama Sekte Tai yang ada di dekat alam Buddha diserang oleh Heaven's Gate. Kakakku pergi untuk membantu Sekte Tai itu dan membunuh banyak orang-orang dari Heaven's Gate. Pericixia berkomentar, Sekte Tai? Itu Yunlan dan yang lainnya. Ternyata Sukue pergi mencari mereka terlebih dahulu. Su Fei menambahkan lagi, aku baru saja mendengar katanya Heaven's Gate mengumpulkan banyak kultivator dan pergi ke kota He. Mungkin kakakku dan yang lainnya ada di kota He. Ya udah, ayo kita segera cari mereka. Kembali ke kota He, Sukue telah selesai membereskan para cecunguk itu. Tiba-tiba, Hongyan dan yang lainnya muncul di depan Sukue. Sukue, pria kecil. Nona Liu juga memanggil. Dasar pria bau, akhirnya kau muncul juga. Sukue berkata, syukurlah, apa kalian semua baik-baik aja? Chiang Hongyan berkata, meskipun kami sempat diburu kultivator Heaven's Gate untuk beberapa saat, tapi tidak ada yang terluka. Saat Hongyan melihat sekitarnya, mereka ini Celestial King dan Celestial Prime dari Heaven's Gate. Kau mengajar mereka sendirian? Mereka itu cuma Celestial King dan Celestial Prime. Aku bisa mengurusnya dengan satu tangan. Pria kecil, tingkat kultivasimu ternyata sudah menerobos ke tingkat Celestial Prime. Pericixia juga semakin keheranan. Hanya dalam beberapa dekade, kau sudah dipromosikan dari tingkat paling dasar, yaitu Ki Ravening, ke Celestial Prime. Dan kau hanya perlu setengah langkah lagi untuk mencapai posisi Celestial Emperor. Nona Liu juga menambahkan, kau ini sungguh mengerikan ya. Ini semua berkat bantuan kalian. Jika tidak ada kalian, aku mungkin sudah lama jatuh dalam jalan immortal yang panjang ini.
Perkataan Suke ini membuat mereka bertiga tersipu malu. Nona Liu berkata, kau benar-benar pandai bicara ya. Su Feifei berkata, tunggu sebentar, aku sedikit nggak ngerti nih. Kak, sekarang kau berada di Celestial Prime kan? Dan para kultivator Heaven's Gate ini juga di tingkat Celestial Prime. Kalian semua berada di tingkat yang sama. Kenapa kau bisa mengajar mereka sampai mati dengan satu tangan? Suke dengan bangga mengatakan, haha, pertanyaan yang bagus. Kenapa kalian bertiga tidak menjelaskannya untukku aja? Nona Liu menjelaskan. Itu normal kalau Feifei punya keraguan seperti ini. Meskipun kakakmu dan kultivator Heaven's Gate sama-sama di tingkat Celestial Prime, tapi keberuntungan mereka berbeda. Cixia menambahkan, Suke ini aku tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang dia dapatkan dalam perjalanan immortalnya. Aku khawatir dia bahkan memiliki lebih banyak artefak dan sihir dari Celestial Emperor. Hongyan juga gak mau kalah untuk menjelaskan. Pria kecil ini dari dulu dia suka menantang lawan yang tingkatnya jauh di atasnya. Sekarang dia Celestial Prime. Aku khawatir selain dari 4 Celestial Emperor dari benua Xianyun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya. Suke dengan bangganya berkata, kau udah mengerti kan sekarang Feifei? Kakak, ternyata kau ini luar biasa ya. Aku selalu berpikir kakak bauku ini nggak punya aturan dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Hei, siapa bilang tidak ada yang bisa menyembuhkanku? Kakak-kakak iparmu ini merawatku dengan sangat baik. Benar kan? Cixia berkata dengan tersipu malu. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Feifei langsung menggeplak Suke. Kakak, kau jangan keterlaluan. Siapa yang kakak ipar? Mereka itu bukan istrimu. Dasar bajingan mesum. Hei Feifei, kalau kau tidak mau begitu, lalu aku mau tanya nih. Dari ketiga kakak itu, yang mana yang kau pilih untuk menjadi kakak ipar? Ini kakak Hongyan cantik dan baik. Dia mengajariku berkultivasi. Dia seperti saudari dan guruku. Kakak Cixia memiliki basis kultivasi paling tinggi. Dia juga menyelamatkan kami dari bahaya, yang mana itu membuat orang-orang menjadi tenang. Untuk kakak Jingning, dia memiliki aura yang unik. Jika aku punya masalah, aku akan memberitahunya dan merupakan kakak perempuan kepercayaanku. Jika aku harus memilih salah satu dari mereka, Suke langsung memotong. Sulit untuk memilih kan? Sudah kakak bilang, hanya bocah yang membuat pilihan. Aku ini ingin semuanya. Hei kakak, ada apa dengan wajahmu itu? Otakku jadi terbakar karenamu. Sekarang aku butuh ketenangan. Cixia berkata, Suke, ada apa sebenarnya? Gak ada apa-apa kok. Ini hanyalah seorang kakak sedang memberikan adiknya pendidikan psikologis. Yunlan dan yang lainnya sudah kembali ke benua langit. Sekarang mereka sudah aman. Cixia berkata, syukurlah, aku dengar Sekte Tai berada dalam situasi yang buruk dan aku berencana mencari mereka. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Setelah Suke menceritakan kejadian yang dia alami, Suke memberitahu mereka bahwa dia ingin menyelamatkan Xiaorou dan juga memberitahu kualifikasi untuk menjadi Celestial Emperor kepada yang lainnya. Jiang Hongyan berkata, ternyata tingkat Celestial Emperor menyembunyikan rahasia semacam itu ya? Cixia juga berkata, tapi jika kau ingin dipromosikan ke tingkat Celestial Emperor, pasti ada kondisi selain ini. Saat ini hanya ada 4 Celestial Emperor yang hidup dan ada ribuan kultivator yang berada di tingkat Celestial Prime. Pasti masih ada kultivator yang tahunnya belum terisi. Itu benar. Lalu kenapa mereka tidak bisa dipromosikan ke tingkat Celestial Emperor ya? Nona Liu berkata, mungkin ada kondisi penting selain tahta. Suke berkata, ya udahlah, selanjutnya aku akan terus tinggal di benua Xianyun. Tujuannya adalah untuk mencari cara menerobos ke tingkat Celestial Emperor. Jiang Hongyan berkata, Suke, aku juga akan menemanimu. Enggak, kalian kembalilah ke benua langit. Metode Celestial Emperor terlalu berbahaya. Aku bisa mengatasinya seorang diri. Tapi jika semua orang ada di sini, aku tidak bisa menjamin tidak ada kecelakaan. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Kembalilah dan jaga Yunlan dan yang lainnya. Tunggu sampai aku kembali ke benua langit. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.